Seakan-akan diumpamakan yaitu seperti orang yang berjalan di gelap malam, di tengah malam, di gelap gulita, tanpa ada cahaya sedikit pun, sehingga dia tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang, samping kanan, samping kiri. Bahkan dia tidak tahu pula kalau di hadapannya ada lubang yang dalam, sehingga menjerumuskan dia di dalam lubang yang dalam itu, sehingga begitu dia terjun ke lubang itu, dia susah bangkit kembali ke jalan yang terang. Seumpama seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Yang kedua, bitolabil ilmi sababul hidayah. Tolabul ilmi atau menuntut ilmu sebab-sebab mendapatkan hidayah, dan hidayah itulah yang nanti akan membawa menuju surga. Jadi dengan duduk bermajlis taklim menuntut ilmu, ini merupakan hukum sebab atau asbab kita bisa meraih hidayah, dan hidayah itulah yang nantinya membawa Anda menuju surga. Jangan sampai kemudian kita menuntut ilmu, duduk bermajlis taklim, kita tentukan kita telah melakukan sebab-sebab itu, akan tetapi hidayah tidak kita dapatkan di dalamnya. Artinya kalau suatu saat kemudian hidayah kita tidak dapatkan di dalamnya, berarti selama kemudian kita mengaji ternyata kita tidak diberi petunjuk kepada Allah untuk banyak beramal atau beramalia yang menunjukkan amalan itu menuntun manusia atau para thalabul ilmi menuju kepada surga. Kita termasuk orang seperti itu enggak? Wah, maksudnya seperti ini. Kalau Anda sudah duduk di majelis taklim, ini hukum sebab. Artinya, kalau tidak yang duduk di majelis taklim, berarti dia tidak melakukan sebab. Sama seperti halnya, orang lapar, dia kemudian makan. Makan ini sebagai sebab dia kenyang. Tidak mungkin kemudian orang akan kenyang tanpa melakukan sebabnya. Sebabnya adalah makan. Begitu juga kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, kita harus kemudian melakukan hukum sebabnya, yaitu thalabul ilmi. Tapi kalau ada manusia telah menempuh jalan ilmu, dia telah melakukan hukum sebabnya, dia telah melakukan yaitu sebab-sebabnya, akan tetapi kemudian dia tidak meraih hidayah, maka yang seperti ini penuntut ilmu yang rugi. Penuntut ilmu rugi kita. Kalau suatu saat kemudian kita mengaji ternyata tidak mendapatkan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayah yang banyak menuntun Anda untuk menuju surga. Artinya, kalau Anda kemudian keluar dari masjid, nanti di rumah atau kemudian dalam bilangan hari-hari setelah antum mengaji, kalau Anda kemudian banyak petunjuk-petunjuk amal soleh, kemudian amal soleh itu mengantarkan banyak kepada amalan yang diterima, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya menuju surga, maka Anda sebagai thalabul ilmu yang beruntung. Artinya, spesifiknya, nek sampean ngaji, begitu pulang maka bertambah amal solehnya. Yang tadinya tidak membaca Al-Quran jadi membaca Al-Quran, yang tadinya tidak sholat malam jadi banyak sholat malam, yang tadinya tidak banyak beristighfar, dia beristighfar. Yang tadinya bertahun-tahun ngaji ngantuk, kemudian tidak ngantuk. Maksudnya seperti itu. Ini maksudnya seperti kising dimaksud dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Kita orang-orang yang termasuk dimudahkan jalannya menuju surga apa tidak? Itu tidak semuanya. Karena menurut Rasulullah, orang mengaji itu seperti orang yang dihidangkan satu makanan. Ada yang ia makan untuk dirinya sendiri tatkala ia di tempat itu, tapi kemudian tidak membawa ke rumah. Maksudnya, dia hanya mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan di tempat majelis, tapi tidak berbuah amal soleh. Dan tidak bisa menularkan amal soleh kepada keluarganya. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian dia duduk tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana orang yang dihidangkan makanan cuma dia diam. Siapa yang seperti itu? Orang-orang yang tertidur di dalam majelis taklim. Begitu assalamualaikum tidur coba. Padahal panjenengan ki dihidangi hidangan makan.
panjenengan malah turu. Bagaimana mungkin Anda kenyang? Logikanya kan seperti itu. Bagaimana Anda akan mendapat petunjuk dari Allah tatkala duduk di majelis taklim kemudian bersandar kemudian tidur? Maka yang seperti inilah seperti orang yang dihidangkan makanan, dia kemudian tidak melihatnya karena dia terpejam, sehingga dia tidak ikut makan. Begitu keluar sudah hidangannya habis dan dia tidak membawa apa-apa. Cuma beruntung dia masih tetap dalam kondisi tolabul ngilmi. Langkahnya dari rumah telah terhitung kebaikan. Ya, nek dihitung gue. Tetap dia mendapatkan kebaikan dari perjalanan rumahnya menuju ke arah sini. Tapi tetap saja dia adalah orang yang rugi. Seperti pedagang, dia berangkat pagi-pagi. Lantas begitu dia gelar dagangannya, kemudian pasang lampu, kemudian dia tertidur pulas. Sehingga tatkala ada orang beli, dia tidak mendengar, dia tidak melihat. Pedagang yang seperti ini tentunya akan rugi. Ada yang seperti itu. Ada yang duduk di majelis taklim, dia makan untuk dirinya. Seperti dia dihidangkan makanan, kemudian dia makan untuk dirinya. Dia kenyang pula. Lantas kemudian dia bawa pulang pula yaitu makanan itu menuju rumahnya, supaya kemudian istrinya, anak-anaknya, tetangganya, orang-orang banyak ikut memakannya. Maksudnya ada orang yang mengaji kemudian dia mencerna ilmu itu, mendapatkan yaitu sesuatu yang banyak, sehingga ia bisa tularkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, bahkan sampai orang banyak. Kita termasuk yang mana? Dari sini kira-kira. Dari sini, pasal tahun-tahunan itu toh kayak gitu. Kan eman-eman ya, eman-eman maksudnya, eman-eman. Mumpung kita masih hidup. Toh judulnya kita adalah tolabul ilmi. Eman-eman kalau ini adalah satu hal hukum sebab yang menjadikan kita semuanya untuk dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Rajab, bitolabil ilmi yahdi al-ilmal ukhra. Yang namanya menuntut ilmu akan memberi petunjuk dan menuntun kepada ilmu yang lain. Berarti panjenengan dengan duduk di majelis taklim nanti akan banyak mendapatkan ilmu yang lain. Ilmu yang lain di sini yang memungkinkan yang tadinya kita tidak tahu, kita tahu. Yang tadinya kita tidak paham memahami hadis itu secara dalam, kita dalam. Yang tadinya hanya sekedar memahami hadis itu sesuai dengan makna yang terkandung letterlock di dalam hadis itu, kemudian kita mendapatkan pengembangannya. Artinya banyak mendapatkan hal seperti itu. Seperti pohon yang kemudian kita tanam, lantas kemudian berbuah, buahnya kemudian banyak. Maka orang yang menuntut ilmu jika seperti orang yang menanam biji kemudian tumbuh menjadi pohon sampai buahnya banyak, maka inilah yang dimaksud orang menuntut ilmu akan membawanya kepada ilmu-ilmu lainnya. Ini Masya Allah ya, panjenengan selama kemudian mengkaji selama ini, maka panjenengan akan diberi tuntunan dan petunjuk oleh Allah untuk mengetahui banyak hal terkait masalah hukum-hukum, termasuk ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu lainnya. Kemudian berikutnya, dengan ilmu lainnya itu pula, akan pula dengan ilmu-ilmu yang lain itu pula nanti akan membawanya menuju surga pula. Sama poinnya, tetap saja nanti akan menuntunnya menuju surga. Yang berikutnya adalah berilmi dengan ilmu pula, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan yang terang. Jalan yang terang di sini adalah jalan yang tidak samar. Sehingga panjenengan melakukan satu amalan jelas patokannya, pedomannya Al-Qur'an, Sunnah. Sehingga kita tidak ragu untuk melakukannya. Berbeda dengan orang yang tidak mengkaji ilmu. Dia melakukan satu amalan boleh jadi dia ragu apakah ada petunjuk di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dia tidak tahu. Tapi dengan berilmu atau dengan tolabul ilmi, kita jadi tahu secara jelas mana jalan yang betul-betul terang membawa kita menuju surga. Bukan jalan yang meragukan tanpa landasan dasar hukum Al-Quran dan Sunnah. Karena orang yang tidak mengkaji,
atau karena orang yang tidak bertolabul ilmi, tentunya dia banyak dihantam kebingungan, sehingga terkadang mereka banyak mengikuti kebanyakan manusia yang notabene kadang-kadang tidak mengetahui maksud dari kandungan hadis atau kemudian hukum-hukum di dalam hukum agama, sehingga kemudian manusia banyak mengikuti hawa nafsu ketika kemudian dia tidak banyak bermajelis taklim. Bukankah hari ini kita banyak dapati kebanyakan manusia karena tidak sering mengaji atau jarang sekali kemudian duduk bermajelis taklim, kadang-kadang perbuatan yang baik malah jadi momok keburukan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak mau duduk bermajelis taklim. Hari ini kan seperti itu. Kayak kepriwe wong siki begitu ngaji jenggoten. Kan dia tidak paham. Kayak kepriwe siki ngaji ndetok ngajine salat suwe temen. Karena tidak paham. Kepriwe ngene ngaji siki ndetok tutupan ngaji bab gedene ora ngene apa sumu kawane lagi panas. Karena tidak paham. Sehingga seperti itu. Dan orang-orang umum kadang-kadang sesuatu yang betul-betul batil di hadapannya buta, sehingga mereka jarang mencela orang yang tidak sholat, sing dicela malah singa ngaji. Kenapa bisa seperti itu kondisi masyarakat? Karena kondisi masyarakat jauhnya dari majelis ilmu, atau terkadang mereka banyaknya ilmu-ilmu yang meragukan, atau ilmu-ilmu yang mengandung bid'ah, kesyirikan yang justru mereka jalani. Inilah kerusakan di atas kerusakan jika tatanan masyarakat kita seperti itu. Hari ini kan seperti itu ya. Hari ini seperti itu enggak? Kan banyak yang seperti itu. Sing disoroti, sing diomong nama masyarakat, malah sing wong-wong masjid, wong-wong sing ngaji. Tapi orang-orang yang notabene jelas-jelas dalam kondisi dia tidak beribadah, manusia, kondisi masyarakat biasa-biasa saja. Kan seperti itu hari ini. Kita mendapati kondisi masyarakat yang seperti itu. Ini akibat dari jarangnya duduk bermajelis taklim, sehingga jalan manusia semakin suram dan gelap, sehingga tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Malah terkadang manusia kebanyakan melakukan yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang syirik dikatakan tauhid, yang tidak ada ajaran dari Islam dikatakan ajaran dari Islam, yang sesungguhnya dari ajaran Islam malah justru menjadi momok pembicaraan di tengah-tengah masyarakat kehidupan zaman ini. Iya, contoh madhab kalangan masyarakat Indonesia, madhab. Kalau antum panjenengan belajar madhab di kalangan imam madhab, kaum perempuan menurut madhab Syafi'iyah, kita kan kebanyakan masyarakat Indonesia kan madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah itu menyebutkan kaum perempuan wajib menggunakan cadar. Masyarakat kita madhabnya apa? Syafi'iyah. Tapi aneh zaman sekarang, ngaku madhab Syafi'iyah, imam madhab Syafi'iyah menyebutkan salah satu hukum terhadap kaum perempuan wajib menggunakan cadar. Malah madhab Syafi'iyah orang cidungan. Kan aneh dan menurut aku madhab Syafi'iyah. Ini kan aneh, sesuatu keanehan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Malah jene madhab Imam Syafi'i, madhami Syafi'i dah kayak wong mau cadar berapa panas, kayak paham. Ini paham, padahal gue adalah kelompok madhab Syafi'iyah yang mewajibkan terkait masalah perempuan harus menggunakan cadar. Hari ini siapa coba? Siapa yang kemudian sering dari kalangan kaum perempuan mending kayak dewek yuk, orang perlu dadak dicadari kayak ninja kayak dia kan madhab Syafi'i. Coba sampai seperti itu coba. Ini kan saking butanya terhadap madhab. Kenapa dia seperti itu? Jarang duduk bermajelis taklim, sehingga yang sunnah, yang wajib dikatakan sesuatu yang seperti itu, bahkan kondisinya terbalik. Seakan-akan diumpamakan yaitu seperti orang yang berjalan di gelap malam, di tengah malam, di gelap gulita,
tanpa ada cahaya sedikit pun, sehingga dia tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang, samping kanan, samping kiri. Bahkan dia tidak tahu pula kalau di hadapannya ada lubang yang dalam, sehingga menjerumuskan dia di dalam lubang yang dalam itu, sehingga begitu dia terjun ke lubang itu, dia susah bangkit kembali ke jalan yang terang. Seumpama seperti itu. Kondisi manusia kan kondisinya seperti itu. Eman-eman lu. Suatu saat panjenengan sering mendengar hadis ini, tapi kemudian ternyata kita tidak termasuk di dalam hadis ini. Hadis ini kan sering diomong lah ya. Apa mending sering diomong lah pengajian-pengajian di kampung-kampung. Man sopo-sopo wong salah kakang nempuh sopo man terikon ing dalan yaltami sukang podo nemen-nemeni sopo man fi ing dalem terikon ilmunya. Sahalallah mongko Allah berade gampangkan sapa Allah lahu kedeman bi kelawan ilmu terikon ing dalan ilal jannati maring surga. Kita sering mendengar kalimat yang seperti itu dari kalangan ulama-ulama. Amat disayangkan jika kita mendengar hadis itu kemudian kita ternyata bukan termasuk di dalamnya. Eman-eman. Coba berapa kali Anda mendengar hadis ini? Kan sering banget ya. Jangan-jangan kita sering mendengarnya tapi kemudian ternyata kita tidak termasuk bagian dari hadis ini. Kan eman-eman. Saya kira hadis ini semuanya itu pernah mendengar hampir-hampir di kalangan kaum muslimin. Karena kita tahu masa kita dalam masyarakat sebagian masyarakat muslim di mana seringkali diadakan pengajian-pengajian baik di masjid-masjid yang sifatnya bulanan, tahunan atau bahkan kemudian mingguan di masjid-masjid kampung. Telah banyak diadakan kajian seperti itu dan para alim, para ulama, ustadz ataupun ustadzah hadis ini seringkali dibacakan. Amat disayangkan 1000 kali kemudian telinga kita mendengar dan kita mengetahui makna yang ada di dalamnya karena saking seringnya kemudian hal itu kita dengar, kita memahami makna yang ada di dalamnya, ternyata kita tidak termasuk di dalamnya. Karena amat disayangkan, kan eman-eman nganggo banget.